Kisah akan berfokus pada seorang gadis bernama Lee Nami. Seperti orang pada umumnya, di mana ponsel sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dengan ponsel pintar yang dia miliki, semua jadwal dan kegiatan sehari-hari tersusun dengan rapi. Dia juga biasa menggunakan ponselnya untuk memutar musik, berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, bekerja, berfoto, main games, aktif di sosial media, dan berbagai aktivitas lainnya. Jika saja ponsel adalah makhluk hidup, mungkin dia adalah sosok yang paling mengenal Nami luar dalam. Malam itu, Nami tampak bersenang-senang bersama rekannya. Di dalam perjalanan pulang, ia tertidur dalam sebuah bis dan tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya. Hingga ponselnya ditemukan oleh seorang pria misterius. Keesokan paginya, ponsel milik Nami tengah berdering. Ternyata sahabat Nami bernama Yeonju tengah menghubungi Nami. Pria ini bernama Oh Junyoung. Dia menjawab panggilan Yeonju menggunakan rekaman suara, di mana rekaman suara ini terdengar seperti seorang wanita. Ia telah mengubah bentuk suara rekaman ini menjadi suara wanita. Yeonju lalu mengatakan bahwa ponsel tersebut adalah ponsel milik temannya bernama Nami. Ia akan menghubungi kembali setelah membicarakan ini kepada Nami. Yeonju pun menuju tempat tinggal Nami, namun ia tidak menemukan keberadaan temannya di dalam rumah. Dan betapa terkejutnya Yeonju melihat kaki Nami di bawah meja. Ternyata Nami yang mabuk semalam tertidur di luar dan tidak menyadari jika ponselnya tidak berada padanya. Junyoung yang kini telah mengetahui nama pemilik ponsel tersebut langsung cari info seputar Nami melalui akun sosial media. Dari akun sosial Nami, dia melihat beberapa unggahan Nami bersama teman-temannya dan mencatat semua nama-nama mereka. Nami akhirnya kembali menghubungi Junyoung dan meminta Junyoung untuk bertemu di kafe Mizi, kafe milik ayahnya. Sebelum mereka bertemu, Junyoung pun mencoba untuk membuka kata sandi ponsel Nami. Namun karena tidak berhasil, ia pun akhirnya memecahkan layar HP Nami. Di tempat lain, seorang polisi bernama Wo Jiman bersama rekan-rekannya tengah menemukan jasad wanita di tengah hutan. Mereka tidak menemukan bukti apapun kecuali suplemen nutrisi tanaman yang terkubur bersama jasad wanita itu. Wo Jiman pun menyisir lokasi kejadian dan menemukan sebuah pohon plum dan satu buah suplemen nutrisi tanaman di sana. Betapa terkejutnya Wo Jiman melihat pohon yang ditanam putranya Wo Junyoung saat berusia 10 tahun berada dekat dengan TKP. Wo Jiman tidak yakin jika putranya yang telah melakukan, meski telah 7 tahun lamanya ia berpisah dengan putranya. Nami yang kini sudah berada di kafe ayahnya tengah menunggu kedatangan orang yang menemukan ponselnya. Namun ternyata orang tersebut telah berbohong dan mengatakan bahwa ia tidak sengaja menjatuhkan HP Nami dan ia pun telah membawa HP Nami ke tempat reparasi HP dan sudah bertanggung jawab membayar seluruh biayanya. Nami cukup datang saja dan bisa mengambil HP-nya langsung di tempat reparasi tersebut. Nami pun akhirnya pergi ke tempat reparasi HP dan setibanya di sana ternyata tempat itu mewajibkan untuk menggunakan masker. Nami pun bertemu dengan seorang pria yang memberikan formulir untuk Nami, di mana Nami diminta untuk menulis kode sandi HP-nya. Disitulah Junyoung akhirnya bisa mulai mencoba membuka ponsel Nami dan melancarkan aksinya. Junyoung mulai memasang perangkat pengintai sehingga Junyoung nantinya dapat melihat aktivitas Nami lewat kamera di ponselnya. Setelah Junyoung melancarkan aksinya, Nami pun kini bisa mengambil
ponselnya kembali, tanpa tahu jika ponselnya kini telah disadap. Di hari berikutnya, Junyoung dengan sengaja datang ke kafe ayahnya Nami dan memesan minuman sari buah plum. Di mana sebelumnya Junyoung yang selalu mengintai Nami mengetahui bahwa ayah Nami tidak menjual minuman itu. Tapi ayah Nami membuatnya secara spesial hanya untuk Nami. Meskipun minuman itu tidak ada di daftar menu, Nami tetap mengusahakan untuk mengidangkan minuman itu ke pelanggannya, yang mana saat ini Nami belum menyadari jika pria yang memesan minuman plum tersebut adalah Junyoung, yang tak lain adalah pria yang ia temui di reparasi HP. 왜? 친해 보여서. Woo Ji-man yang penasaran apakah putranya benar-benar terlibat dalam kasus ini pun pergi ke rumah istrinya dan membuka pesan milik istrinya, di mana ada percakapan antara istri dan putranya Woo Junyoung, dan ia juga mendapatkan alamat baru Junyoung dari pesan tersebut. Junyoung yang semalaman mengintai ponsel Nami menemukan banyak informasi yang ia tuang ke dalam buku catatan miliknya. Dimulai dari password pintu rumah Nami, alamat rumahnya, akun rahasia milik Nami, saldo rekening Nami, tempat bekerja Nami, dan siapa saja teman-teman Nami. Di sisi lain, Nami mendapatkan kenaikan gaji dari bosnya berkat usaha kerja kerasnya. Kenaikan gaji ini rahasia dan rekan yang lain tidak boleh ada yang tahu. Namun sayangnya Junyoung dari kejauhan mengetahui hal ini dari kamera pengintai di ponsel Nami. Di saat Nami tengah sibuk kerja, Junyoung memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk ke rumah Nami. Dan ia pun menemukan ponsel lama Nami di dalam laci. Woo Ji-man telah mendapatkan alamat putranya, di mana ia melihat beberapa barang dan foto milik korban berada di rumah itu. Namun Woo Ji-man menemukan beberapa kartu nama atas nama Oh Junyoung, bukan Woo Junyoung. Dan dia berpikir kemungkinan anaknya telah merubah namanya. Saat Junyoung tiba di rumahnya, ia mengetahui kalau ada seseorang yang telah masuk ke rumahnya. Junyoung pun mengirim pesan kepada Woo Ji-man dan memancing ayahnya keluar dari rumahnya. Namun sang ayah ternyata tertipu. Junyoung kini kembali ke kafe ayah Nami dan kembali memesan minuman sari buah plum. Ternyata Junyoung tengah berpura-pura menunggu barang second yang dia beli dari Nami. Jungyeon pun bersikap seakan-akan kebetulan mereka bertemu lagi. Dan ia pun memberi kartu namanya, di mana di kartu nama tersebut tertulis kalau Junyoung bekerja di perusahaan keamanan digital. Sampai di detik ini pun, Nami masih belum punya perasaan aneh terhadap pria itu. Akan tetapi, ayah Nami nampaknya mulai curiga dan memperingatkan anaknya untuk waspada terhadap pria aneh seperti itu. 감시하고 집착하는 거 그게 더 이상해. 알아? Ayah Nami mendapatkan pesan dari putrinya, di mana pesan tersebut tertulis bahwa Nami meminta ayahnya untuk mengeklik sebuah link. Karena pesan tersebut dari ponsel putrinya, tentu saja ayah Nami tidak menaruh curiga. Dan dengan mudahnya sang ayah menggerakkan jarinya untuk mengklik link tersebut. Sedangkan pada kenyataannya, Nami sendiri tidak mengirim pesan apapun kepada ayahnya. Nami tengah kedatangan sahabatnya Yeonju yang mengatakan bahwa ia datang ke sana karena ia mendapatkan pesan dari Nami untuk kabur dari rumah. Nami hanya terdiam dan justru mengira temannya hanya mengada-ngada saja. 아니 어떻게 회사도 갔냐? 그러니까 진짜 신기하다.
Kini HP ayah Nami telah disadap. Junyoung pun mengirim paket ke rumah ayah Nami agar sang ayah keluar dari rumahnya. Dan benar saja, Junyoung pun memukul ayah Nami hingga membuatnya tak sadarkan diri. Keesokan paginya, Nami yang tak sadar bangun kesiangan karena sepertinya alarm di HP-nya dimatikan oleh Junyoung. Nami pun bergegas pergi ke tempat kerja sembari membuka sosmed miliknya. Dan betapa terkejutnya Nami karena terdapat begitu banyak notifikasi di aplikasi sosial media miliknya. Nami melihat banyak postingan yang tidak pantas mengenai tempat bekerja terunggah di sosial medianya. Ia yang merasa tidak pernah mengunggah postingan tersebut akhirnya menyadari jika ada yang meretas akun sosial media miliknya yang tentu saja rekan kerja dan bosnya murka terhadap postingan Nami. Meski Nami menjelaskan bahwa bukan dia pelakunya, mereka semua tidak ada yang percaya dan takkan bisa mengembalikan keadaan perusahaan yang telah kacau balau. Seketika keadaan Nami kini berubah dan kacau. Semua rekan kerjanya yang sangat menyukainya berubah sangat membencinya. Kecuali sahabatnya Yeonju yang tetap berada di sisi Nami dan menemani Nami ke kantor polisi. Melihat Yeonju masih berada di samping Nami, meskipun Nami bermasalah, membuat Junyoung tidak menyukainya dan berniat akan menyingkirkan Yeonju dari sisi Nami. Junyoung yang kini tinggal di rumah ayah Nami dan menyandra ayah Nami pun mengirimkan sebuah pesan kepada Nami lewat ponsel ayahnya. Ia mengatakan bahwa ayah libur hari ini dan kafe pun tutup. Kemudian Nami mencoba menenangkan diri ke kafe ayahnya bersama Yeonju. Ia merasa kemungkinan pelakunya adalah orang terdekat karena postingan tersebut berisi umpatan kasar yang membuat nama baik Nami hancur. Namun bagaimana bisa karena selama ini hanya Nami dan Yeonju lah yang mengetahui akun milik Nami. Mereka pun terus bertanya-tanya siapa orang selain mereka yang mengetahui akun rahasia milik Nami. Tiba-tiba, Nami pun teringat dengan Junyoung yang merupakan seorang IT yang bekerja di perusahaan keamanan digital. Nami pun segera menghubungi Junyoung untuk menemui Nami di kafe ayahnya sekarang. Nami berpikir kalau Junyoung bisa membantu Nami dan ia pun meminta Junyoung untuk melacak siapa pelaku yang memasang alat penyadap di ponselnya. Junyoung pun mengatakan bahwa ia akan kembali ke kantornya dan akan menganalisanya kembali. 본사에 들어가서 분석을 좀 더 해볼게요. 끝나고 나중에 한 번에 결제해 주셔도 돼요. 감사합니다. Sebelum pergi, Junyoung berpura-pura meminta Nami untuk memberitahu arah jalan untuk keluar dari kafe. Ternyata Junyoung berniat mengadu domba agar Nami mencurigai dan menuduh Yeonju sebagai pelakunya. Tentu saja usaha Junyoung berhasil. Nami dan Yeonju bertengkar karena Nami telah berpikir bahwa bisa jadi Yeonju pelakunya. Yeonju yang sakit hati karena telah dituduh sahabatnya sendiri akhirnya pun pergi meninggalkan Nami seorang diri. 다시는 연락하지 마. Di tempat lain, Woo Jiman mengatakan bahwa kemungkinan besar pelakunya adalah Junyoung putranya. Rekan detektif Jiman pun menemukan lokasi tempat Junyoung buka usaha reparasi HP. Di tempat itu mereka menemukan 8 berkas di mana ke-7 nama di formulir tersebut adalah nama-nama korban yang jasadnya telah ditemukan. Namun masih ada satu nama yang mungkin jadi target berikutnya dan nama tersebut adalah Lee Nami. Nami yang tengah bersedih karena telah menyakiti hati sahabatnya pun kesal lalu melempar ponselnya ke lantai. Di saat itulah Nami mulai sadar kemungkinan ponselnya bermasalah ketika ia datang ke tempat reparasi.
Nami pun datang ke lokasi bersama polisi dan bertemu detektif Jiman dan juga rekannya. Di sana, Nami mengatakan pada Wu Jiman bahwa ponselnya telah diretas dan kemungkinan pelakunya adalah pemilik reparasi HP ini. Betapa terkejutnya Nami saat ia telah mengetahui bahwa pemilik reparasi ini adalah Junyong yang tak lain adalah pria asing yang ia kenal belakangan ini. Nami pun mencoba menghubungi perusahaan keamanan digital, di mana Junyo mengaku merupakan karyawan di tempat tersebut. Tetapi ternyata tidak ada karyawan bernama Oh Junyong yang bekerja di sana. Nami pun makin emosi dan ingin agar Junyong segera ditangkap. Wu Jiman dan rekannya sengaja belum memberitahu Nami siapa sosok Junyong yang sebenarnya. Yang Nami ketahui bahwa pria itu hanya orang yang berpura-pura baik dan ingin menghancurkan hidupnya saja. 무조건 잡아야 돼요. 무조건 잡을 겁니다. 가 뭔데요? 뭐 때문에 비밀 수사하는데요? Polisi yang mengetahui bahwa Junyong pasti akan datang ke tempat tinggal Nami pun berencana untuk memancing Junyong masuk jebakan yang akan diperankan oleh Nami. Nami berencana akan mengundang Junyong untuk datang ke rumahnya dan ia akan berpura-pura baik saja seperti biasanya. Nami akan membuat Junyong tidak sadar jika Nami sebenarnya sudah tahu bahwa dia pelaku yang menyadap ponselnya. Sekarang Nami berpura-pura meminta bantuan Junyong untuk mengecek apakah laptop juga disadap dan ia meminta agar Junyong datang ke tempat Nami. Kedua detektif itu pun tengah bersiap untuk menangkap Junyong tanpa memberitahu Nami yang sebenarnya bahwa Junyong bukan hanya pelaku peretas, namun ia juga telah menghabisi banyak orang. Tak lama kemudian, Junyong pun datang untuk segera menemui Nami. Begitu pula Wu Jiman dan rekannya tengah bersiap menangkap Junyong sebelum masuk ke rumah Nami. Hingga pada saat Junyong membalikkan badannya ke arah Wu Jiman dan tiba-tiba... 무슨요? Ternyata pria yang di hadapan Wu Jiman bukan seperti putranya yang ia kenal. Lalu rekannya pun meminta maaf karena salah orang dan membiarkan Junyong pergi begitu saja. Junyong pun mengatakan kepada Nami bahwa ia akan menemuinya di akhir pekan. Polisi pun masih mengira Junyong bukanlah orang yang mereka temui barusan. Namun karena polisi tahu Junyong akan datang kapanpun, ini berarti akan sangat berbahaya bagi Nami jika Nami harus tinggal sendirian di rumah. Polisi pun segera meminta Nami untuk sementara waktu tinggal di rumah kerabatnya atau temannya. Kini Nami menggunakan ponsel lamanya untuk menghubungi dua detektif itu jika terjadi apa-apa dengan dirinya. Wu Jiman pun mengantar Nami ke rumah ayahnya dan sebelum kedua detektif itu kembali ke kantor polisi, Nami mengatakan kepada polisi bahwa ia akan terus mengirim pesan untuk memastikan dirinya aman. Namun jika ia berhenti mengirim pesan, berarti ada sesuatu yang terjadi padanya. 무슨 일 생긴 줄 아세요? 아셨죠? 계속 문자할게요. Kemudian Nami pun masuk ke rumah ayahnya dan membuka pintu kamar sang ayah. Ia mengira sang ayah sedang tidur. Lalu Nami pun pergi ke kamarnya dan tiba-tiba Nami mendapat pesan dari Junyong yang berarti ponsel lama milik Nami pun juga telah disadap. Ketika Nami mencoba menelpon nomor yang dikirim Junyong, terdengar bunyi ponsel dari kamar ayah Nami yang membuat Nami sangat panik dan segera masuk ke kamar sang ayah. Namun ternyata ayahnya tidak berada di kamarnya dan hanya ada guling di balik selimutnya. Nami pun akhirnya keluar dari kamar karena mendengar rekaman suaranya bersama ayahnya. Dan saat Nami keluar ternyata Junyong telah menunggunya di sana.
Di sisi lain, Woo Jiman pun mendapat telepon dari rekan yang berada di kantor kepolisian bahwa ia menemukan Junyoung. Namun betapa terkejutnya Woo Jiman saat mengetahui bahwa polisi menemukan kecocokan DNA milik Woo Jiman dengan salah satu jasad yang ditemukan di sebuah waduk 1 tahun yang lalu. 그게 실종 신고 절차상 팀장님 DNA를 등록했더니 Kembali ke Junyoung yang meminta Nami untuk mengirim pesan kepada polisi bahwa dia aman-aman saja. Namun Junyoung tidak tahu bahwa sebenarnya Nami menuliskan kalimat yang terbalik untuk polisi sebelum Nami masuk rumahnya. Di kertas itu Nami mengatakan bahwa ia hanya akan menelpon saja dan jika mengirim pesan artinya dia sedang dalam bahaya. Nami pun bertanya kepada Junyoung apa alasannya melakukan semua ini kepadanya. Jawaban Junyoung pun sama seperti psikopat pada umumnya, hanya karena menemukan ponsel Nami saja dan tidak ada alasan khusus lainnya. Lalu Junyoung pun izin untuk pergi ke toilet, yang di saat itulah Nami mencoba untuk menyerang Junyoung jika ia keluar dari toilet. Namun betapa terkejutnya Nami, ternyata di dalam toilet itu ayah Nami tengah berada di dalam bathtub. Junyoung pun meminta Nami untuk mengikat sendiri kakinya. Dan jika ia tidak menuruti perintahnya, ia pun akan terus menambah volume air di bathtubnya sehingga ayah Nami bisa tewas tenggelam. 자 이제 그만 놀라고 너 다리 묶어 에휴 미안해. 아빠 불러주세요. Junyoung pun melempar Nami masuk ke dalam bathtub bersama ayahnya, lalu memotretnya saat Nami tersiksa. Lalu Junyoung menemukan secari kertas yang tak sengaja Nami jatuhkan, yang mana kertas itu adalah kertas yang Nami tulis untuk polisi sebelum ia masuk ke rumahnya. Di kertas itu bertuliskan bahwa ia hanya akan menelpon saja dan jika ia mengirim pesan tandanya ia dalam bahaya. Mengetahui hal tersebut, Junyoung pun bersiap karena jelas akan ada polisi yang datang ke sana. Dan benar saja, di saat psikopat itu akan menghabisi rekan Woo Jiman, tiba-tiba Woo Jiman telah bersiap menodongkan pistolnya ke arah psikopat itu. Sambil terus menghajarnya, Woo Jiman pun bertanya kepada psikopat itu di mana keberadaan putranya. Akan tetapi, psikopat itu terus saja berpura-pura menjadi Junyoung dengan ekspresi yang biasa-biasa aja meskipun sedang dalam keadaan terdesak dan babak belur. Psikopat itu menunjuk koper miliknya. Woo Jiman pun membongkar isi koper tersebut dan melihat isi catatan berkode 0, yang mana kode 0 ini merupakan kode korban pertama dari psikopat yang memang telah menghabisi nyawa Woo Junyoung dan menggunakan namanya untuk menjadikan nama tersebut sebagai identitas. Kemudian Woo Jiman pun menemukan ponsel dengan kode 0 dan benar saja ketika ia membukanya itu adalah ponsel milik putranya, di mana wallpaper ponsel tersebut adalah wajah putranya yang tengah sekarat. Nami yang telah tertolong kini tengah melihat ayahnya yang sekarat berada di sampingnya. Ia pun mulai mengumpulkan tenaganya yang tersisa dan mengambil pistol milik rekan Woo Jiman. Nami yang murka pun tiba-tiba menembakkan pistol ke arah psikopat itu hingga ia pun sekarat. Di saat itu juga sayup-sayup terdengar suara ayah Nami yang memanggil dirinya. Ternyata sang ayah pun selamat. Singkat cerita, Nami pun dievakuasi dan ternyata psikopat itu belum tewas. Kini psikopat itu ditahan pihak kepolisian dan kehidupan Nami pun kembali seperti semula.
Sekarang nama Linami viral jadi bahan topik utama setelah kejadian buruk yang menimpa dirinya. Banyak orang yang berikan dukungan untuk Nami. Nami pun kini bekerja di kafe milik ayahnya dan film pun selesai. Nah people, pesan yang bisa kita ambil dari film ini, kita jangan terlalu percaya dengan orang yang baru dikenal. Ketika seseorang bersikap manis bahkan kelewatan manis, bisa jadi orang itu menyimpan maksud yang tidak baik terhadap kita loh. Bukannya tidak boleh berprasangka baik terhadap orang lain, tapi alangkah baiknya apabila kita tidak menaruh harapan pada seorang manusia. Karena menaruh harap pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya people. Bye.